Hujan itu turun tanpa jeda, seperti seseorang di langit sedang menumpahkan seluruh kemarahan yang tak pernah sempat diucapkan. Jalan masuk rumah keluarga Hartanto sudah berubah menjadi sungai kecil. Airnya mengalir deras melewati pijakan marmer yang biasanya berkilau. Lampu-lampu taman yang tertata rapi, simbol sempurna dari kemewahan, kini hanya tampak suram di balik tirai air. Raina berdiri di teras depan, tubuhnya menggigil karena basah. Rambut hitam panjangnya menempel di pipi, menutupi sebagian wajah yang pucat oleh keterkejutan. Di tangannya, hanya ada satu tas jinjing, bukan koper, bukan barang berharga, hanya tas kecil yang sempat ia raih sebelum penjaga rumah menarik paksa lengannya keluar. Di belakangnya, pintu kayu jati setinggi 2,5 meter itu kembali tertutup dengan bunyi keras. Bunyi yang untuk pertama kalinya terasa seperti vonis final. Di balik pintu itu, suara ayahnya masih terngiang. Mulai hari ini, kamu bukan keluarga Hartanto lagi. Kata-kata itu menikam lebih tajam daripada dinginnya hujan yang meresap hingga ke tulang. Raina mengira ia sudah cukup kuat menghadapi tekanan bisnis, negosiasi berat, dan kompetisi tak kenal ampun, tapi tidak pernah terbayangkan bahwa yang menghancurkannya justru keluarga sendiri. Beberapa menit sebelumnya, ruang kerja ayahnya menjadi panggung kehancurannya. Di sana, di meja panjang dengan ukiran rumit yang selalu ia kagumi sejak kecil, terhampar dokumen-dokumen yang disebut sebagai bukti, cetakan surel, tangkapan layar pesan terenkripsi, dan laporan audit internal. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang tidak masuk akal, bahwa Raina membocorkan data strategis Hartanto Corp kepada kompetitor asing. Ia sudah mencoba menjelaskan berkali-kali, dengan suara yang patah, namun tetap memaksa tetap stabil. Ayah, ini bukan aku. Tolong, lihat lebih teliti. Ada banyak kejanggalan. Formatnya berbeda, alamat IP-nya. Namun sebelum ia selesai, ayahnya memotong dengan tangan bergetar, bukan karena ragu, melainkan marah. Cukup. Aku tidak mau mendengar satu kata lagi dari mulutmu. Mata pria itu, Hartanto Wirabrata, tokoh bisnis yang dihormati dan ditakuti setengah kota, menatap putrinya seolah sedang melihat musuh, bukan darah dagingnya sendiri. Ayah percaya sama bukti palsu ini daripada sama aku? Tanya Raina, hampir berbisik. Aku percaya pada fakta. Notaris membenarkan alurnya, tim keamanan siber juga. Semua data mengarah padamu. Itu jebakan. Tidak ada lagi yang perlu dibahas. Saat itu Raina tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah apa-apa. Ayahnya sudah membangun tembok keyakinan, dan tembok itu terlalu tinggi untuk ia panjat saat dirinya sendiri hampir runtuh. Dan yang paling menyakitkan adalah kalimat terakhir yang keluar dari ayahnya sebelum ia diusir. Aku menyesal pernah menganggapmu penerus. Raina tidak menangis ketika pintu ruang kerja itu ditutup tepat di depan wajahnya. Ia juga tidak menangis ketika para penjaga menarik tangannya menuju pintu utama rumah. Tapi ketika ia sudah berdiri dalam hujan, sepatu haknya terendam air, dan dentuman guntur memecah langit, dadanya terasa sangat sempit. Seolah semua udara di dunia tiba-tiba menghilang. Ia berjalan menuruni tangga teras perlahan, langkahnya berat bukan karena fisik, tapi karena rasa kehilangan yang merembes dalam setiap napas. Mobil-mobil keluarga berjejer di garasi, semuanya tertutup rapi, tidak satu pun bisa ia gunakan. Dompetnya masih tertinggal di kamar, bersama ponsel, identitas, dan barang-barang yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Yang ia miliki hanya tas kecil berisi beberapa kertas catatan dan flash disk kerja yang kebetulan berada di mejanya sore itu. Hujan menampar wajahnya, membuat matanya perih. Udara dingin malam menusuk hingga ke tulang belakang. Kilatan petir sesekali menerangi halaman rumah, membuat bayangan tubuhnya terlihat jelas di permukaan air. Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya, suaranya hampir hilang tertelan badai. Tidak ada jawaban. Ia berjalan tanpa tujuan, melewati gerbang utama yang beratnya membuat bunyi gesekan bergaung panjang.
Satpam yang biasanya menghormatinya kini hanya menunduk kaku, jelas mendapat perintah langsung. Tidak satu pun yang berani menawarkan payung atau tumpangan. Tidak ada keberanian untuk menolong anak pemilik rumah yang baru saja diusir. Itulah ironisnya dunia orang kaya, kesetiaan diukur oleh siapa yang masih memegang kuasa. Raina berjalan sepanjang jalan kompleks mewah itu, sepatu haknya tenggelam dalam genangan. 3 blok dari rumah, talinya putus. Ia melepas sepatunya dan berjalan tanpa alas kaki, merasakan dingin beton dan kerikil menusuk kulitnya. Anehnya, rasa sakit itu justru membuatnya tetap sadar. Jika ia berhenti berpikir, ia bisa saja jatuh dan tidak bangun lagi. Hujan semakin deras. Nafasnya berat. Rambutnya sudah seperti pita hitam kusut menempel di bahu. Ia mengangkat wajah ke langit, membiarkan tetes air jatuh tanpa ia hapus. Tidak ada yang tersisa, pikirnya. Tidak nama, tidak keluarga, tidak masa depan. Namun di tengah kekosongan itu, ada satu hal yang muncul perlahan dalam pikirannya. Sebuah pertanyaan sederhana, namun menentukan. Apakah aku berhenti di sini? Di antara kesedihan yang menenggelamkan, muncul seutas benang tipis berupa naluri bertahan hidup. Naluri yang selama ini membuatnya unggul dalam bisnis, kemampuan menganalisis, memilah mana yang emosional dan mana yang logis, lalu bergerak. Saat ia tiba di halte kecil di ujung jalan, tubuhnya sudah terlalu lelah. Ia bersandar pada tiang penyangga, memeluk tas kecilnya. Dari kejauhan, lampu kendaraan mendekat. Sebuah taksi berhenti, supirnya menurunkan kaca. "Mbak, Anda nggak apa-apa? Basah kuyup gini." Raina membuka mulut, tapi tidak ada suara. Tenggorokannya kering meski hujan mengguyurnya tanpa ampun. "Masuk saja, Mbak. Saya antar kemanapun." Raina ragu. Ia tidak punya uang, tidak punya ponsel, tidak punya apa-apa. Namun supir itu, mungkin karena iba melihat kondisinya, menambahkan, "Gak apa-apa, nanti bayarnya belakangan. Yang penting Mbak jangan sampai pingsan." Raina mengangguk pelan. Ia masuk ke dalam taksi, duduk di kursi belakang. Begitu pintu tertutup, suara hujan mereda sedikit, namun di dalam dadanya badai baru saja mulai. Untuk pertama kalinya sejak diusir, air mata mengalir, bukan karena kelemahan, tetapi karena akhirnya ia mengizinkan dirinya merasakan sakit itu. "Kemana, Mbak?" tanya supir. Raina memandang keluar jendela, menatap kabut hujan yang menutupi kota. Entah bagaimana, ia mengucapkan jawaban yang bahkan tidak ia rencanakan. "Kemana saja, asal jauh dari rumah itu." Kalimat itu mengubah segalanya. Itu adalah keputusan pertama Raina sebagai seseorang yang tidak lagi memiliki nama besar di belakangnya. Saat taksi melaju, ia tidak tahu bahwa malam ini, di tengah hujan deras dan luka yang masih basah, sesuatu sedang bergerak menuju hidupnya, sesuatu yang kelak mengubah seluruh masa depannya. Seseorang menunggu di ujung takdirnya. Seseorang yang akan melihat potensi yang bahkan keluarganya sendiri abaikan. Dan di kursi taksi itu, dingin, basah, dan hancur, Raina tidak sadar bahwa ia sedang mengambil langkah pertama menuju sebuah identitas baru. Nara. Taksi itu berhenti di depan sebuah warung kopi kecil yang masih buka meski malam hampir lewat. Hujan sudah mulai mereda, hanya menyisakan gerimis halus yang menutup lampu-lampu jalan seperti lapisan kaca buram. Raina keluar perlahan, tubuhnya masih terasa berat, namun supir taksi tidak berusaha mendesak atau bertanya lagi. Ia hanya menunjuk ke warung itu. "Mbak bisa numpang dulu di situ. Biasanya mereka baik," katanya. Raina mengangguk. "Terima kasih. Saya benar-benar nggak bisa bayar sekarang." "Tidak masalah. Yang penting Mbak selamat dulu." Kebaikan sederhana itu terasa hampir asing. Di rumah Hartanto, orang baik adalah orang yang punya kepentingan. Di sini, seorang supir taksi yang tidak mengenalnya memberikan bantuan tanpa alasan. Raina menahan napas sejenak,
mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian sebelum melangkah. Warung kopi itu sederhana, lampu kuning temaram, beberapa kursi kayu, dan meja panjang tempat pengunjung duduk menyendiri atau berbicara pelan. Aromanya adalah kombinasi kopi hitam yang pekat dan hujan yang masuk bersama angin dari luar. Ketika Raina masuk, pemilik warung, perempuan parubaya dengan tatapan hangat, langsung menoleh. "Mbak, kedinginan begitu? Sini, duduk dulu." Tanpa menunggu jawaban, ia mengambilkan handuk kecil. "Pakai ini, ya." Raina menerima handuk itu dengan tangan sedikit gemetar. "Terima kasih." Ia duduk di sudut, menunduk. Baju yang ia kenakan masih basah, membuat tubuhnya bergetar. Pemilik warung datang lagi, membawa secangkir teh panas. "Minum dulu. Nggak usah bayar." Mukanya saja sudah bilang butuh sesuatu yang hangat. Raina memejamkan mata sejenak, menahan rasa yang sulit ia jelaskan. Dunia yang tadi terasa kejam dan menelanjanginya sampai habis, kini seperti memberi sedikit ruang bernapas. Ia menempelkan kedua tangan di sisi cangkir panas itu. Rasanya seperti memegang kembali sepotong kehangatan yang hilang. Namun saat meneguk teh itu, pintu warung kembali terbuka. Seorang pria tua berjas abu-abu masuk. Usianya sekitar 60-an, rambutnya memutih dengan rapi, dan langkahnya mantap meski sederhana. Tidak ada tanda-tanda kemewahan berlebihan, tapi caranya membawa diri menunjukkan pengalaman panjang dalam dunia di mana keputusan kecil dapat mengubah masa depan orang lain. Raina tidak memperhatikan pria itu pada awalnya. Ia terlalu sibuk berusaha tenang, mengatur napas, dan menghindari bayangan wajah ayahnya yang terus muncul dalam pikirannya. Namun pria itu memperhatikannya. Setelah memesan kopi, ia memilih kursi tidak jauh dari tempat Raina duduk. Matanya sesekali melirik ke arah gadis muda yang basah kuyup dan tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan rumah, karena memang itulah kenyataannya. Beberapa menit berlalu sebelum ia akhirnya berbicara. "Maaf kalau saya lancang," katanya dengan suara tenang, "tapi Anda terlihat seperti sedang menanggung beban besar." Raina tersentak kecil. Refleks pertamanya adalah menutup diri. Selama 25 tahun hidup di keluarga Hartanto, ia diajari bahwa kerentanan adalah celah, dan celah selalu dimanfaatkan orang lain. Ia hanya menggeleng pelan. "Saya nggak apa-apa." Pria itu tersenyum samar, tidak memaksa. Orang yang baik-baik saja tidak memegang cangkir dengan cara seperti itu. Raina menunduk, menyadari jari-jarinya memang menggenggam cangkir terlalu erat. Ia melepas genggaman itu sedikit. "Saya hanya capek," ujarnya akhirnya. "Kalau begitu, minumlah perlahan. Teh panas bisa membuat kepala sedikit lebih jernih." Ada sesuatu dalam cara pria itu bicara, nada halus, bukan menggurui, yang membuat Raina tidak merasa tersudut. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, namun pria itu tidak bertanya lagi. Sikap menghormati ruang itu justru membuat kehadirannya terasa menenangkan. Beberapa saat kemudian, pemilik warung datang ke meja pria itu. "Pak Dharma." Seperti biasa kopinya. Raina mendongak sedikit. Nama itu tidak asing. Ia pernah mendengarnya di berbagai artikel, laporan bisnis, dan daftar investor senior yang sering disebut sebagai legenda senyap, orang yang tidak suka tampil, tapi memiliki pengaruh kuat di balik layar. Pak Dharma, investor veteran, ahli strategi pasar, penanam modal yang terkenal karena ketepatannya membaca peluang. Raina menunduk lagi, tidak ingin menarik perhatian. Ia mengenali namanya, tetapi tidak ingin dikenali balik, terutama dalam kondisi seperti ini. Sayangnya, kehati-hatiannya justru membuat Pak Dharma lebih memperhatikan. Ketika ia selesai dengan kopinya, pria itu menatap Raina lagi. "Anda punya tatapan seseorang yang terbiasa memikirkan banyak hal dalam hitungan detik," katanya. "Itu ciri orang yang pernah bekerja dengan tekanan besar." Raina menahan napas. Ia tidak ingin menjawab, tetapi pria itu melanjutkan, suaranya ringan, tidak menuntut.
Pekerjaan seperti itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Meski seseorang diusir dari tempat asalnya sekalipun, kepalanya tetap bekerja. Kata, diusir, membuat jantung Raina tersentak. Ia menoleh perlahan. Anda dengar dari siapa? Tanyanya, suaranya hampir bergetar. Pak Dharma mengangkat sedikit alisnya. Saya tidak dengar apapun. Tapi saya sudah terlalu lama melihat raut wajah orang-orang yang kehilangan rumah, pekerjaan, atau posisi. Ekspresi Anda cocok dengan semuanya. Raina terdiam. Kemudian, setelah beberapa saat, ia bertanya pelan, kalau Bapak sudah lihat banyak, apa, ada yang berhasil bangkit? Pak Dharma tersenyum kecil. Lebih banyak daripada yang Anda kira. Asal mereka berhenti sibuk menyalahkan diri sendiri, dan mulai mencari tahu siapa yang sebenarnya menjatuhkan mereka. Raina mengangkat wajah sepenuhnya, pertama kalinya sejak masuk warung. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari sini, kata Pak Dharma sambil mengetuk meja pelan. Tenang. Napas. Jernihkan kepala. Ia meneguk kopinya sebelum menambahkan, dan setelah itu, mulai dengan satu pertanyaan penting. Raina menunggu. Siapa yang paling diuntungkan dari Anda jatuh? Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada hujan yang membasuhnya tadi. Untuk pertama kalinya setelah kehancuran itu terjadi, sesuatu bergerak dalam pikiran Raina, bukan rasa sakit, bukan kebingungan, melainkan potongan kecil dari pola yang mulai terlihat. Ia menatap Pak Dharma, dan pria itu mengangguk seolah mengerti apa yang baru saja terjadi di dalam kepala gadis muda itu. Kita tidak kebetulan bertemu, katanya tenang. Atau mungkin, hidup memang sengaja mempertemukan Anda dengan orang yang tepat saat semuanya runtuh. Raina menatap teh panasnya, lalu mengangkat wajah perlahan. Bapak mau membantu saya? Tanyanya dengan suara pelan, hampir takut berharap. Pak Dharma tersenyum tipis, tatapannya jernih. Saya tidak membantu orang yang tidak mau berdiri sendiri. Tapi kalau Anda ingin belajar, saya bisa mengajarkan banyak hal. Di dada Raina, seolah ada pintu kecil yang terbuka. Bukan besar, bukan langsung memperlihatkan jalan, tetapi cukup untuk membuatnya tahu bahwa ia tidak sendirian di tengah badai yang menghancurkan hidupnya. Dan dari warung kopi kecil itu, dari malam ketika hidupnya hampir runtuh sepenuhnya, takdir Raina mulai berubah arah, menuju seseorang yang akan membentuknya menjadi sosok baru. Menuju jalan yang kelak melahirkan Nara. Pagi pertama setelah malam penuh badai itu terasa berbeda bagi Raina. Bukan karena cuacanya, langit Jakarta masih kelabu dan berat, tetapi karena untuk pertama kali dalam hidupnya, ia bangun tanpa identitas, tanpa tempat kembali, tanpa jabatan, dan tanpa keluarga yang mendukung. Namun, meski perasaan hampa itu masih menempel seperti kabut, ada sesuatu yang berubah. Ia punya tujuan kecil yang mulai tumbuh dalam diam. Warung kopi sudah hampir tutup ketika Raina akhirnya bangun dari kursi kayu tempat ia tertidur semalaman. Pemilik warung menepuk bahunya pelan. Mbak, sudah pagi. Mau sarapan dulu? Saya bisa bikin bubur instan. Raina terkejut, tidak menyangka ia tertidur begitu saja. Maaf. Saya merepotkan. Enggak, kok. Kalau butuh tempat istirahat sementara, di sini saja dulu. Nggak usah mikir bayar. Kalimat sederhana itu menghangatkan hati Raina lebih dari teh semalam. Ia mengangguk kecil. Terima kasih, Bu. Namun sebelum ia bisa berkata lebih banyak, suara pintu terbuka terdengar. Pak Dharma masuk dengan langkah pelan, seperti seseorang yang tidak pernah terburu-buru dalam hidupnya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan membawa map tipis di tangan. Ketika melihat Raina, ia tersenyum tipis. Pagi. Raina berdiri refleks. Bapak, kembali. Saya bilang, bukan. Pak Dharma duduk di kursi yang sama seperti semalam. Pertemuan kita bukan kebetulan. Raina menarik napas dalam, mencoba menata diri.
Malam tadi ia terlalu emosional untuk berbicara banyak. Sekarang pikirannya lebih jernih, meski luka di dalamnya masih menganga. Pak Dharma membuka map yang ia bawa. Ada beberapa kertas berisi grafik sederhana, potongan berita ekonomi, dan diagram rantai pasok industri manufaktur. Begini, katanya sambil mendorong map itu ke arah Raina. Kalau Anda benar ingin bangkit, saya ingin melihat dulu bagaimana Anda membaca ini. Raina duduk di seberangnya. Tangan masih gemetar sedikit, namun matanya mulai fokus. Pak Dharma memperhatikan, tetapi tidak mengganggu. Analisis rantai pasok, gumam Raina, membaca isi halaman pertama. Ini, data 5 tahun terakhir. Ya, ambil waktu Anda. Raina membolak-balik halaman itu. Semua informasi tampak familiar. Bukan karena ia pernah melihatnya, tetapi karena ini adalah dunia yang dulu ia hidupi setiap hari. Raina pernah menjadi bagian penting dari Departemen Strategi di Hartanto Corp. Ia terbiasa membaca tren pasar, memetakan potensi risiko, dan mencari celah kompetitor. Tangannya bergerak semakin stabil. Setelah hampir 10 menit, ia menutup map itu. Jelaskan, kata Pak Dharma. Raina menarik napas, lalu mulai bicara. Rantai pasok ini mengalami tekanan menahun. Pada tahun ketiga, terjadi fluktuasi pemasokan bahan baku akibat ketergantungan pada 3 perusahaan kecil. Jika salah satu dari mereka goyah, seluruh struktur produksi bisa runtuh. Perusahaan besar yang ada di pusat rantai pasok ini terlalu percaya diri, padahal kekuatan mereka justru berada di pemasok kecil yang sering diabaikan. Pak Dharma mendengarkan seksama. Teruskan. Jika seseorang ingin mengguncang pusat rantai pasok ini, lanjut Raina, caranya bukan menyerang perusahaan besar itu langsung, tapi mengambil alih pemasok kecil, memastikan kendali penuh secara perlahan, dan menunggu momen ketika perusahaan besar tak bisa lagi menutupi kerentanan mereka. Ia berhenti sejenak. Itu cara yang paling efektif. Pak Dharma tersenyum. Bagus. Raina merasakan dadanya menghangat. Sudah lama ia tidak mendapat pengakuan, apalagi dari seseorang seperti Pak Dharma. Walau begitu, lanjut Pak Dharma, Anda bicara seperti seseorang yang memahami struktur besar, tapi tidak seperti orang yang pernah benar-benar ingin menjatuhkannya. Raina menatapnya bingung. Maksud Bapak? Orang yang ingin balas dendam biasanya terburu-buru, kata Pak Dharma. Anda tidak. Anda memetakan alurnya, tapi dengan jarak yang tenang. Seperti analis, bukan penyerang. Raina terdiam. Ia tidak tahu apakah itu sebuah pujian atau peringatan. Pak Dharma kemudian bertanya, apa yang ingin Anda lakukan sekarang, Raina? Pertanyaan itu menampar lebih keras dari apapun. Seluruh peristiwa semalam seketika kembali menghantam. Wajah ayahnya, fitnah, bukti palsu, hujan, dan pintu rumah yang menutup di belakangnya. Raina menggenggam kedua tangannya di meja. Saya tidak tahu. Pak Dharma mencondongkan tubuh sedikit. Baik, kalau begitu saya beri Anda 2 pilihan. Raina menatapnya. Pertama, Anda bisa menerima apa yang terjadi dan memulai hidup baru yang sederhana. Pekerjaan biasa, tempat tinggal kecil, dan masa depan tanpa tekanan. Banyak orang memilih itu, dan mereka bahagia. Raina memahami kemungkinan itu. Dan jujur, sepotong dirinya hampir menyerah ke arah itu. Tapi, lanjut Pak Dharma, ada pilihan kedua. Udara seolah menegang. Anda bisa belajar dari awal, dari dasar, tentang investasi, strategi, pergerakan pasar, membaca permainan orang, dan mengendalikan keadaan meski tanpa nama besar di belakang Anda. Raina merasakan degup jantungnya meningkat. Belajar agar suatu hari nanti, Pak Dharma menatapnya dalam, Anda bisa mengambil kembali apapun yang pernah dicuri dari Anda, tanpa harus mengotori tangan atau membalas secara brutal. Hanya dengan kecerdasan dan ketepatan.
Raina menelan ludah. Kenapa Bapak menawarkan ini pada saya? Tanyanya pelan. Karena saya pernah melihat orang lain jatuh seperti Anda. Jawabnya jujur. Tapi tidak semua diberi kesempatan untuk bangkit. Dan Anda punya mata yang belum menyerah. Raina merasakan sesuatu berdetak halus di dada. Bukan kemarahan, bukan kesedihan, melainkan tekad kecil yang baru lahir. Pak Dharma menambahkan, tapi saya hanya membimbing. Anda yang harus memutuskan. Anda ingin hidup dengan nama lama Anda, atau menciptakan nama baru yang tidak bisa disentuh siapapun. Nama baru. Raina memejamkan mata sejenak, membiarkan kata-kata itu bergema. Nama baru berarti kesempatan memperbaiki hidup, membangun dari bawah, dan memutus rantai luka yang diikatkan oleh keluarga sendiri. Nama baru berarti kebebasan, tapi juga berarti perjalanan panjang, melelahkan, dan penuh risiko. Namun ketika ia membuka mata kembali, tatapannya lebih mantap dari sebelumnya. Saya mau belajar. Pak Dharma tersenyum. Kalau begitu, mulai hari ini, anggaplah hidup Anda dimulai dari titik nol. Tidak ada Hartanto. Tidak ada masa lalu yang menahan Anda. Yang ada hanya jalan yang akan Anda bangun sendiri. Raina mengangguk. Saya siap. Bagus, ujar Pak Dharma sambil berdiri. Kita mulai sore nanti. Ada banyak hal yang harus Anda pelajari. Ia mengambil map itu kembali, namun memberi satu halaman kepada Raina, diagram rantai pasok yang tadi ia analisis. Simbol pertama dari perjalanan baru Anda. Raina menggenggam kertas itu erat. Ketika Pak Dharma berjalan menuju pintu, ia berhenti sebentar dan menoleh. Oh ya, satu hal lagi. Raina menatapnya. Jika suatu hari Anda butuh nama baru, katanya sambil tersenyum samar, pilih nama yang tidak punya hubungan dengan masa lalu. Nama yang hanya Anda yang tahu artinya. Raina tidak tahu bahwa kalimat itu akan membentuk identitas barunya kelak. Identitas yang akan mengubah hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Identitas yang kelak dikenal sebagai Nara. 3 minggu berlalu sejak malam ketika hidup Raina runtuh dalam sekejap. Dan selama 3 minggu itu pula, ia menjalani rutinitas yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Pagi hari, ia membantu pemilik warung, membersihkan meja, mengantar pesanan sederhana, mencuci gelas, pekerjaan yang jauh dari dunia korporasi. Tidak ada rapat, tidak ada blazer mahal, tidak ada presentasi dengan ratusan halaman. Hanya kesunyian, uap kopi, dan suara sendok beradu dengan gelas. Namun sore hari, hidupnya berubah menjadi ruang belajar baru. Setiap jam 4, Pak Dharma datang menjemputnya menuju sebuah ruang kecil yang ia sewa di lantai 2 gedung tua. Ruang yang tidak mencolok, tetapi penuh dengan papan tulis, grafik, dan tumpukan buku pasar modal. Di sana, Raina belajar hal-hal yang tidak pernah ia dapatkan dari keluarganya. Keluarganya mengajarinya cara bertahan di puncak. Pak Dharma mengajarinya bagaimana memulai dari dasar. Pada pertemuan pertama, Pak Dharma berkata hal yang tidak pernah ia lupakan. Untuk kembali berdiri, Anda harus memahami permainan secara utuh, bukan hanya separuh yang selama ini Anda lihat. Raina mengangguk. Dunia Hartanto Corp hanya mengajarinya soal strategi internal, mengelola risiko, memimpin tim, membaca laporan operasional. Tapi Pak Dharma membuka pintu lain, membaca psikologi pasar, memahami pergerakan investor besar, melihat pola struktur perusahaan, dan memprediksi kegagalan kompetitor. Raina menyimak setiap kata dengan teliti, mencatat setiap konsep, dan mempelajari setiap grafik hingga larut malam. Dan setiap malam, ketika Pak Dharma pulang, ia tinggal sendirian di ruang itu, mengulang materi, menganalisis ulang, dan menghubungkan semua potongan pengetahuan seperti menyusun puzzle besar yang tidak pernah mampu ia lihat ketika berada di bawah bayang-bayang keluarganya. Suatu sore, setelah menyelesaikan simulasi analisis saham, Pak Dharma menyodorkan sebuah buku kosong dengan sampul hitam. Mulai hari ini, catat semua pemikiran Anda di sini.
Semua ide, analisis, hipotesis. Anggap ini ruang untuk mencatat identitas baru. Raina menerima buku itu dengan hati-hati. Identitas baru. Pak Dharma mengangguk pelan. Anda tidak bisa kembali sebagai Raina. Dunia sudah menolak nama itu. Anda harus datang dengan wajah baru, nama baru, dan reputasi yang terbentuk dari kerja keras Anda sendiri. Raina menatap sampul buku itu. Kosong. Hitam. Seperti halaman hidup barunya. Nama itu akan penting, lanjut Pak Dharma. Karena suatu hari, orang akan mengenal Anda bukan karena siapa ayah Anda, tapi karena kemampuan Anda sendiri. Raina menunduk. Ada keheningan panjang. Kalau begitu, katanya pelan, saya harus memilih nama yang tidak membawa sisa luka masa lalu. Benar. Malam itu, Raina duduk sendirian di ruang belajar. Lampu neon kecil di langit-langit menjadi satu-satunya cahaya, menerangi meja yang penuh catatan dan grafik. Hujan turun pelan di luar jendela, membentuk irama lembut yang membuat pikirannya lebih tenang. Ia membuka halaman pertama buku itu. Tangannya sempat ragu, tetapi kemudian bergerak. Ia menulis satu kata. Nara. Ia menatapnya lama, memikirkan maknanya. Nara, singkat, tegas, tidak terkait siapapun. Nama yang terasa seperti seseorang yang berjalan sendiri, melangkah tanpa menoleh ke belakang. Nama yang lahir dari luka, tapi tidak didefinisikan oleh luka itu. Nama yang bisa hidup di tempat manapun tanpa dikenali. Nama yang ia pilih sendiri. Saat ia menutup buku itu, ia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya, bukan seperti metamorfosis dramatis, tetapi seperti seseorang yang akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi korban. Beberapa hari kemudian, ia memulai perjalanan barunya sebagai Nara. Dengan bimbingan Pak Dharma, ia membuat rekening investasi kecil, bukan atas nama Raina Hartanto, tetapi atas nama barunya. Ia mengisi formulir dengan tangan sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa ia sedang meninggalkan identitas lamanya perlahan-lahan. Ia mulai berinvestasi dalam jumlah kecil. Sangat kecil. Pak Dharma menegaskan, kita tidak mengejar angka besar dulu. Kita membangun pola, konsistensi, cara berpikir. Setiap minggu, ia menganalisis 2 atau 3 perusahaan kecil. Ia mencari perusahaan yang diabaikan pasar, namun memiliki fondasi kuat. Ia menelusuri laporan keuangan, mempelajari struktur pemegang saham, dan meraba-raba ruang yang bisa dimasuki investor minoritas. Pak Dharma selalu memberi tantangan. Jika Anda ingin berdiri sebagai investor, Anda harus melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Raina, sekarang Nara, membuktikan kemampuan itu lebih cepat dari dugaan siapapun. Dalam waktu singkat, ia menemukan pola bahwa beberapa perusahaan kecil yang memasok komponen penting ke berbagai industri besar tidak dikelola dengan efisien. Banyak dari mereka memiliki masalah internal, kepemilikan absurd, atau konflik keluarga. Ini lemah, kata Nara sambil menunjuk satu grafik. Jika saya masuk sebagai investor kecil, saya bisa mengambil alih perlahan tanpa menimbulkan alarm. Pak Dharma tersenyum puas. Anda cepat belajar. Tetapi yang membuat Nara paling terkejut adalah ketika Pak Dharma berkata, perusahaan-perusahaan ini, ia mengetuk papan tulis dengan spidol. Semua terhubung ke rantai pasok Hartanto Corp. Nara menelan ludah. Bapak sengaja memilih ini. Pak Dharma menggeleng perlahan. Saya tidak menyuruh Anda menjatuhkan siapapun. Namun jika Anda ingin memahami kelemahan terbesar sebuah perusahaan besar, Anda harus melihat dari akar terkecilnya. Nara terdiam. Ia tidak pernah berkata ingin membalas dendam. Ia hanya ingin bangkit. Namun dunia bisnis selalu punya dinamika tersendiri. Kadang, untuk membangun diri, Anda harus mengambil bagian dari sesuatu yang pernah menghancurkan Anda. Satu sore, ketika mereka selesai belajar,
Pak Dharma menutup bukunya dan menatap Nara dalam-dalam. Ada satu hal yang harus Anda pahami, katanya. Kalau suatu hari Anda menghadapi keluarga Anda, pastikan Anda melakukannya sebagai seseorang yang baru. Bukan gadis yang diusir, bukan anak yang terluka, tapi sebagai pemain. Nara mengangguk perlahan. Ia tahu itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah kenyataan baru. Sejak hari itu, Nara mulai bergerak. Perlahan. Senyap. Tidak terburu-buru. Menjadi investor kecil di perusahaan-perusahaan yang tidak pernah dilihat siapapun sebagai ancaman. Dan seperti bayangan yang tumbuh di balik cahaya, Nara mulai mengambil bentuknya sendiri, sosok yang lahir dari kehancuran, namun berdiri dengan keteguhan baru. Sosok yang tak lagi memiliki rumah, tetapi memiliki arah. Sosok yang suatu hari akan mengguncang Hartanto Corp dari akar paling dalamnya. Tanpa siapapun sadar bahwa sosok itu sebenarnya adalah Raina. Atau lebih tepatnya, Raina yang sudah mati, dan Nara yang baru saja lahir. Hari-hari setelah Nara memenangkan tender besar itu berubah menjadi masa paling sibuk dalam hidup Raina. Namun berbeda dengan kehidupan lamanya, yang penuh sorotan, rapat keluarga, dan tatapan penilaian, kali ini semuanya dilakukan dalam keheningan elegan seorang pemain bayangan. Tidak ada nama Hartanto yang menempel pada dirinya, tidak ada beban warisan, tidak ada tekanan untuk membuktikan diri kepada siapapun. Ia bekerja sebagai dirinya sendiri, bebas dari ekspektasi siapapun selain dirinya. Sejak tender dimenangkan, media mulai memperbincangkan sosok investor baru yang agresif namun misterius. Para analis korporasi membahas bagaimana strategi Nara terlihat sangat matang, seolah ia sudah bertahun-tahun menyelami industri tersebut. Mereka tidak tahu bahwa Raina membawa seluruh masa lalunya ke medan baru, dan masa lalu itu, yang dulu membuatnya hancur, kini menjadi rencana cerdas yang tak terbantahkan. Raina duduk di ruang kerja kecilnya, ruangan yang sederhana, jauh berbeda dari kantor lamanya yang penuh lukisan mahal dan karpet tebal. Meja kayu, lampu kerja berwarna hangat, dan papan tulis yang penuh coretan strategi. Apa yang tampak sederhana itu sebenarnya adalah pusat kendali dari puluhan perusahaan kecil yang kini perlahan bergerak mengikuti arah yang ia tentukan. Pak Dharma masuk sambil membawa 2 cangkir kopi hitam. Kau melewatkan makan siang lagi. Aku tidak lapar, jawab Raina tanpa menoleh. Pria itu mendesah. Raina, atau Nara, siapapun dirimu saat ini, tubuhmu tetap hanya satu. Kau butuh jeda. Raina akhirnya menoleh, tersenyum tipis. Setelah ini, aku harus menyelesaikan analisis pergerakan saham yang masuk dari tim legal tadi pagi. Ada pola yang mencurigakan. Pak Dharma meletakkan kopi dan duduk di sampingnya. Kecurigaanmu biasanya tepat. Tunjukkan. Raina memutar layar laptop, memperlihatkan grafik fluktuasi saham Hartanto Corp 2 minggu terakhir. Ada yang mencoba mempertahankan harga saham agar terlihat stabil. Rumor tender gagal seharusnya mengguncang lebih keras dari ini. Seseorang di dalam sedang menahan kepanikan. Kau tahu siapa? Raina mengangguk pelan. Ayahku. Pak Dharma menatapnya dalam-dalam. Jika itu berat, kau boleh berhenti. Kau sudah menang sebagian besar peperangan. Tidak perlu memaksakan semuanya. Namun Raina menggeleng pelan. Mantap. Aku tidak melakukan ini untuk balas dendam. Aku melakukan ini agar kebenaran muncul. Dan agar perusahaan itu, yang pernah kuberi seluruh hidupku, tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Pak Dharma tersenyum kecil. Kalimat itu sudah cukup menunjukkan bahwa kau berbeda dari banyak pemain bisnis yang pernah kutemui. Beberapa hari kemudian, rapat direksi Hartanto Corp berlangsung dalam suasana yang tegang. Dion duduk di kursinya sambil memeriksa laptop berulang kali. Wajahnya pucat. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya, namun ekspresi tubuhnya terlalu jelas. Saham kita mulai melemah lagi, ujar salah satu direktur senior, Hardy. Investor semakin tidak percaya.
Mereka mempertanyakan keputusan-keputusan 6 bulan terakhir. Pak Hartanto hanya mengangguk tanpa memberi jawaban. Wajahnya terlihat lebih tua dalam waktu singkat. Peristiwa pengusiran Raina telah membekas dalam dirinya, meski ia menolak mengakuinya secara terbuka. Sejak tender besar itu direbut Nara, ia seperti bayangan dirinya yang dulu, diam, hilang arah, dan mudah terpancing emosi. PKN Group telah menarik investasinya, lanjut direktur lain. Dan investor yang masuk sebagai penawar tender itu, Nara, siapapun dia, kini memiliki setidaknya 12 perusahaan yang menjadi pemasok inti kita. Ruang rapat hening seketika. Dion mengepal tangan di bawah meja. Kita bisa alihkan pemasok. Ada alternatif lain. Alternatif itu 2 kali lebih mahal, sahut Hardy. Jika kita lakukan sekarang, Marin kita hancur. Jika tidak kita lakukan, Nara bisa menekan kita dari pasokan. Ini ulah seseorang yang sengaja ingin menjatuhkan kita, seru Dion. Kalau iya, maka orang itu mengenal struktur perusahaan ini luar dalam, ucap Hardy dingin. Dion menelan ludah, tapi ia berusaha tetap tenang. Lihat saja, nanti aku temukan siapa pemainnya. Namun suara ketua dewan tiba-tiba memotong. Tidak perlu jauh-jauh. Kita akan temui dia langsung minggu depan. Nara resmi meminta hadir dalam rapat umum pemegang saham. Dia pemilik mayoritas baru. Semua orang seketika terpaku, termasuk Dion, yang kini tampak benar-benar panik. Sementara itu, Raina mendengarkan kabar tersebut dari telepon yang dibacakan oleh asistennya. Ia tidak tersenyum, tidak menghela napas lega, tidak menunjukkan kemenangan. Ia hanya menutup laptop perlahan. Waktunya sudah tiba, ucapnya. Pak Dharma memandangnya khawatir. Kau siap? Raina mengangguk. 6 bulan aku hidup di kegelapan. 6 bulan aku tenggelam dalam caci maki, fitnah, dan rasa dibuang. Hari itu, aku akan berdiri di hadapan mereka tanpa harus membuktikan apapun. Aku hanya akan menunjukkan kebenaran. Ia berdiri dari kursinya, mengambil map berisi dokumen valid yang membongkar rekayasa Dion. Dan setelah itu, lanjutnya tanpa emosi. Aku akan mengembalikan perusahaan itu ke jalurnya, atau kubiarkan hancur dengan sendirinya, jika mereka tidak sanggup menerima perubahan. Pak Dharma menepuk bahunya lembut. Tidak semua orang bisa bangkit sepertimu. Apapun yang terjadi nanti, kau sudah menang dalam hal yang lebih penting, kau tidak berubah menjadi mereka. Raina tersenyum kecil, luka lamanya tidak hilang, tapi kini tertata rapi. Aku tidak ingin menjadi mereka, Pak. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Ia menatap keluar jendela, ke kota yang dulu menyaksikan kehancurannya, kini menjadi panggung kebangkitannya. Dengan langkah pelan namun pasti, Raina menutup map itu dan berkata, "Aku siap kembali." Hari rapat umum pemegang saham Hartanto Corp datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Sejak pagi, gedung pusat perusahaan itu terlihat jauh lebih sibuk daripada biasanya. Para karyawan senior yang biasanya tenang kini terlihat gelisah. Rumor tentang kedatangan pemegang saham mayoritas baru beredar di setiap lorong, menciptakan desas-desus yang tidak bisa dikontrol siapapun. Nama itu, Nara, telah menjadi misteri dan momok. Investor baru yang agresif, tenang, tidak pernah muncul di publik, namun dalam waktu singkat mampu menggoyahkan salah satu konglomerat keluarga paling disegani di negeri ini. Tak ada yang menyangka bahwa di balik nama itu berdiri seorang perempuan muda yang 6 bulan lalu diusir dari gedung yang sama, saat hujan deras membasahi seluruh tubuhnya. Seorang perempuan yang, pada hari itu, tak lagi diakui sebagai keluarga. Hari ini, ia kembali. Raina tiba dengan pakaian yang sederhana namun elegan. Setelan hitam tanpa ornamen, rambut disanggul rapi, dan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada perhiasan mahal seperti yang dulu biasa ia kenakan sebagai putri keluarga Hartanto. Ia tidak ingin membawa masa lalu itu. Ia datang sebagai dirinya sekarang, sebagai Nara,
pemilik mayoritas saham. Pak Dharma berjalan di sampingnya, memberikan kehadiran yang menenangkan. Jika kau ingin keluar sebelum rapat dimulai, itu masih mungkin, kata pria itu. Raina menggeleng kecil. Tidak, Pak. Aku bukan Raina yang dulu. Aku datang untuk menyelesaikan ini. Mereka melangkah memasuki lobi gedung, dan suara-suara yang mengenal wajahnya langsung berhenti. Beberapa karyawan menunduk, sebagian lagi menatapnya dengan kebingungan. Tak ada yang berani menyapa, semua sulit percaya bahwa perempuan yang pernah diusir itu sekarang kembali, berjalan dengan kepala tegak. Beberapa mengenal wajahnya. Beberapa hanya mengenal nama Nara, investor misterius. Hari ini, dua identitas itu akan menyatu. Rapat umum pemegang saham berlangsung di ruangan besar dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan gedung-gedung tinggi Jakarta. Kursi direksi berada di depan, dipisahkan dari kursi pemegang saham dengan meja panjang. Pak Hartanto duduk di kursi tengah, wajahnya tampak lebih tua beberapa tahun. Ia menatap daftar kehadiran rapat, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Dion duduk di sampingnya, dan sejak tadi pria itu tidak bisa diam, kakinya gelisah, dahinya basah, dan ia terus memeriksa ponselnya. Ketika pintu utama terbuka, suara percakapan ruangan langsung mereda. Raina melangkah masuk. Semua mata membelalak. Beberapa direksi saling berbisik, sebagian lagi terpaku tak percaya. Pak Hartanto hampir berdiri karena terkejut, namun tubuhnya melemah di tengah gerakan itu. Ia hanya bisa menatap putrinya dengan mata yang tak terbaca. Campuran syok, rasa bersalah, dan bingung. Dion membelalak, seluruh wajahnya kehilangan warna. Raina berjalan ke depan tanpa terburu-buru. Ia menyerahkan dokumen kepada panitia rapat. Saya Nara, ucapnya tenang, pemegang 52,8% saham. Keheningan ruangan semakin tebal. Tak ada suara yang berani mendebat pernyataan itu. Dokumennya valid, dan data transaksi bulan-bulan terakhir telah dikonfirmasi sebelum rapat. Raina menatap seluruh ruangan. Hari ini, katanya pelan namun tegas, saya hadir untuk menyampaikan kondisi perusahaan dan mengajukan beberapa perubahan. Pak Hartanto akhirnya berhasil bersuara, meski suaranya bergetar. Raina, apa maksud semua ini? Raina menatap ayahnya, tatapan yang dingin namun bukan kebencian, melainkan jarak yang panjang dan menyakitkan. Saya hadir sebagai Nara, bukan sebagai Raina Hartanto. Dion berdiri tiba-tiba. Ini tidak masuk akal. Kau tidak mungkin membeli sebanyak itu dalam waktu 6 bulan. Kau pasti memanipulasi data. Ini. Raina mengangkat satu map tebal. Saya tidak memanipulasi apapun. Tetapi, ada seseorang di sini yang melakukannya. Ia membuka map itu, memperlihatkan serangkaian dokumen digital forensik, rekaman email yang direkayasa, alamat IP, hingga bukti transaksi yang mengalir ke rekening Dion dari pihak luar yang ingin menguasai proyek jangka panjang Hartanto Corp. 6 bulan lalu, ucap Raina pelan, aku difitnah sebagai pelaku kebocoran data. Ayah bahkan tidak memberi kesempatan aku berbicara. Ia menatap ayahnya, bukan marah, lebih seperti menyampaikan kenyataan pahit. Dan semua itu dilakukan oleh orang yang duduk di samping ayah. Seluruh ruangan kembali hening. Dion membeku. Raina berjalan mendekati layar presentasi. Setiap langkahnya membuat suara sepatu bergema wibawa. Ia menampilkan bukti-bukti itu satu persatu dengan nada netral, presisi, dan tanpa drama, seperti seorang profesional yang menyampaikan laporan rutin. Namun isi laporannya begitu menghancurkan sehingga ruangan terasa semakin sesak. Email palsu. Bukti rekayasa. Metadata yang mengarah pada laptop Dion. Transaksi mencurigakan. Rekaman percakapan dengan konsultan yang disewa diam-diam. Semua terpampang jelas. Semua fitnah itu dibuat agar Dion bisa mengambil posisiku di perusahaan, lanjut Raina. Dan kalian semua mempercayainya. Dion akhirnya meledak. Ayah,
Ini pasti rekayasa. Dia ingin balas dendam. Namun sebelum Pak Hartanto sempat menjawab, Direktur Hardi berdiri dengan wajah gelap. Kami sudah melakukan pengecekan dengan tim forensik digital independen 2 hari lalu. Semua data yang Nara berikan, valid. Dion mematung. Ia tahu semuanya berakhir. Pak Hartanto tidak bisa berkata apapun. Ia menatap Raina, lalu menunduk dalam-dalam. Wajahnya menua seketika. Raina kembali duduk tenang, lalu berkata, "Saya tidak datang untuk menghancurkan siapapun. Saya datang agar kebenaran berdiri di tempatnya." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Mulai hari ini, saya mengambil alih posisi ketua perusahaan. Direksi akan direstrukturisasi. Dan Dion?" Ia menatap sepupunya untuk terakhir kali. "Akan melalui proses hukum lengkap atas semua tindakan manipulasi dan fitnahnya." Dion mencoba melarikan diri dari ruangan, namun petugas keamanan sudah menunggu di depan pintu. Ketika rapat selesai dan ruangan mulai kosong, hanya Raina dan ayahnya yang tertinggal. Hujan turun pelan di luar kaca, seakan mengulang hari ketika ia diusir. Pak Hartanto berdiri perlahan, wajahnya penuh penyesalan yang sesungguhnya. "Raina, maafkan ayah," ucapnya lirih. Ayah salah. Ayah terlalu cepat menuduh. Ayah harusnya percaya padamu." Raina menatapnya lama. Ada luka, ada kasih yang terkubur, ada jarak yang tak bisa lagi dipulihkan. "Ayah?" Raina menarik napas panjang. "Aku sudah memaafkan. Tapi aku tidak bisa kembali seperti dulu." Ia tersenyum kecil, senyum yang lebih sedih daripada tangisan. Beberapa hal tidak bisa lagi diperbaiki. Pak Hartanto meneteskan air mata saat Raina membungkuk sedikit sebagai tanda hormat, bukan sebagai anak, melainkan sebagai pemimpin perusahaan. Kemudian ia berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Di luar gedung, Pak Dharma menunggunya di bawah payung. "Sudah selesai." Raina mengangguk. "Sudah. Bagaimana perasaanmu?" Raina menatap langit mendung yang kini mulai cerah. Hujan mereda. Udara menjadi lebih dingin, namun entah bagaimana terasa lebih bersih. "Aku tidak merasa menang," jawabnya pelan. "Aku hanya selesai dengan masa laluku." Pak Dharma tersenyum hangat. "Itu kemenangan yang paling penting." Raina merapikan rambutnya yang tertiup angin. Ia tidak kembali menjadi bagian dari keluarga Hartanto. Ia tidak ingin duduk di meja makan penuh aturan, tatapan merendahkan, dan politik internal yang menyesakan. Ia tetap menjaga jarak, bukan karena benci, tetapi karena damai. Ia memilih hidup sebagai dirinya sendiri. Seorang perempuan yang diusir dalam badai, namun kembali dengan ketenangan seorang pemenang sejati. Seorang perempuan yang tidak menang karena membalas, tetapi karena tumbuh. 6 bulan yang menghancurkannya telah menjadi 6 bulan yang membentuknya menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan kini, dunia bisnis menyebut satu nama baru, bukan Raina, bukan putri keluarga Hartanto, melainkan Nara, investor yang bangkit dari kehancuran dengan integritas yang tak tertandingi. Tamat. 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 Tamat.